Dari informasi yang berhasil dihimpun, pembangkit listrik tenaga uap menyisakan limbah padat berbentuk fly ash and bottom ash, (FABA), hasil dari pembakaran bahan bakar batu bara. Kepada titik kata di kawasan nuklir Pasar Jumat, Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Jakarta Selatan, Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, Profesor Dr. Susilo Widodo, sampaikan kandungan dari FABA. Ya, itu memang kontroversi antara yang mengamandang bahwa itu berbahaya dan nggak berbahaya. Awalnya orang banyak menganggap itu bahan berbahaya gitu, dan secara pribadi saya sampai sekarang masih menganggap itu barang berbahaya gitu. Karena apa? Fly ash itu adalah sisa pembakaran batu bara. Nah, di dalam batu bara itu ada kandungan bahan berbahaya, baik itu logam berat maupun bahan radioaktif alamiah, bahan radioaktif primordial, bahan radioaktif yang sudah terbentuk sejak bersama bumi itu terbentuk. Nah, lama sekali, dan itu mempunyai umur paruh, punya umur yang lama sekali, ribuan tahun. Itu isinya ada uranium 238, uranium 235, uranium dan anak luruhnya, dan juga ada thorium 233, 232. Nah, itu anak luruhnya itu juga mengandung berbahaya, juga mengandung radioaktif yang punya potensi bahaya bagi manusia gitu. Itu dari aspek radioaktifnya. Selain dari radioaktifnya, ia juga menjelaskan dampak dari logam beratnya. Kalau batu bara masih dalam bentuk belum dibakar, istilahnya ada NOM, Naturally Occurring Radioactive Material, bahan radioaktif yang masih natural. Tapi begitu batu bara itu dibakar, itu konsentrasi radioaktifnya tadi jadi menaik gitu. Katakanlah sisa pembakaran batu bara itu berapa persen? Yang 70% terbakar, yang 30% tersisa. Nah, artinya apa? Artinya meningkat, konsentrasinya meningkat 3 kali atau 4 kali lebih besar dari sebelumnya. Jadinya bisa-bisa yang tadinya namanya NOM jadi TINOM, Technologically Enhanced Natural Occurring Radioactive Material. Jadi yang tadinya NOM jadi TINOM. Nah, itu potensi bahayanya lebih tinggi. Selain tadi bahan logam-logam berat gitu, yang kalau tidak di treatment dengan baik, yaitu bisa menjadi pencemar lingkungan gitu. Oleh karena itu mestinya waktu itu orang ya menganggapnya yaitu limbah B3 gitu. Nah, sekarang ada Perpres yang mengatakan bahwa itu dikeluarkan dari daftar limbah B3 gitu, fly ash itu. Nah, itu mungkin ada mudah-mudahan ada klausul ikutan yang memang dengan syarat begini sehingga yang tadinya berbahaya tidak berbahaya. Kita tahu fly ash itu abu terbang ya, fly itu abu terbang ya. Nah, artinya apa? Adalah merupakan butiran-butiran kecil yang cuma berukuran 2 mikron, sepertiga atau seperempat dari rambut kita, yang mudah berterbangan berarti. Nah, kalau fly ash itu yang mengandung bahan radioaktif alamiah, mengandung NOM, mengandung TINOM, dan mengandung logam berat yang terdapat di dalam butir-butir fly ash itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, nah itu punya potensi berbahaya kan. Meskipun begitu, Susilo menyampaikan solusi penanggulan limbah FABA tersebut. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya penanggulangannya, ya mungkin pada prinsipnya jangan sampai itu masuk ke tubuh kita. Baik itu lewat pernapasan, yang paling potensial lewat pernapasan, mengendon di paru-paru, atau lewat makanan, atau lewat yang lain. Prinsipnya jangan sampai masuk ke tubuh kita. Kalau syukur-syukur kalau dalam sehari-hari kita juga tidak berdekatan dengan benda itu terlalu intens gitu.
Ya, jadi prinsip umumnya itu kalau bisa diikat, jadikan batako, jadikan apapun yang sedemikian sehingga fly ash itu nggak berterbangan kemana-mana. Tapi kalau bisa untuk pemanfaatannya yang tidak begitu intensif berdekatan dengan manusia. Kalau untuk batako itu kan nanti jadi kamar tidur dan sebagainya itu ya masih berdekatan dengan manusia sehari-hari gitu. Orang tidur paling enggak mengendon di kamar bisa 8 jam sehari. Nah, yang baik ya mungkin tetap terikat, tidak jadi debu, namun jauh dari manusia. Ya, manfaatkanlah untuk konstruksi-konstruksi yang tidak bergerak manusia, untuk bangunan-bangunan dam di tengah sawah, di hutan, atau paling tidak untuk jalan raya gitu.